Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di SPL Channel. Oke teman-teman, bulan kemarin itu lagi rame-ramenya Cana Auranti P1 teman-teman ya. Nah kebetulan di video kali ini saya sudah siapin akuarium yang akan saya isi dengan ikan Auranti P1 teman-teman ya. Karena saya ingin coba bikin video gimana cara penanganan ikan Auranti P1 itu seperti gimana teman-teman ya. Jadi di belakang saya ini ada tank ukuran 60 cm yang sudah saya sekat, kemudian saya kasih Akriflavin sebagai obat anti jamurnya, karena Auranti yang baru datang itu kebanyakan pada luka dan bisa menyebabkan jamur teman-teman, dan itu bisa mengakibatkan kematian pada ikan. Nah setelah saya kasih Akriflavin, kemudian saya kasih daun ketapang teman-teman ya. Ini sudah saya endapin sekitar kurang lebih 3 harian, jadi sudah siap untuk kita isi ikan Aurantinya. Tapi sebelum itu, saya masih belum beli ikan Cana Aurantinya teman-teman ya. Ikuti terus video ini sampai akhir. Saya akan tunjukin kalian untuk beli ikan Cana Aurantinya. Yuk kita beli Cana Aurantinya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di toko ikan yang jual Aurantinya. Lokasi tokonya itu di daerah Betoyo Manyar, Gresik, Jawa Timur teman-teman. Nama tokonya di FB, searching aja Sarang Ikan. Ini saya kasih screenshot akunnya biar kalian tahu. Nah di depan kalian ini sudah ada Cana Auranti ukuran 13-14 cm teman-teman. Kemarin itu katanya ada 5 ekor Auranti, tapi tadi malam sudah diambil orang 1. Jadi tinggal 4 teman-teman. Dan sekarang rencananya saya mau beli 2 ekor Auranti teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di sini ikannya sudah rekondisi ya. Maksudnya rekondisi di sini itu bukan ikan yang baru datang PU langsung kita beli, tapi Aurantinya ini sudah dirawat dan berada di tempat mas penjualnya ini sudah beberapa harian. Pokoknya sudah rekondisi lah, dan yang penting itu kata masnya sudah mau makan teman-teman. Dan ini bisa kalian lihat 2 ekor yang di sini nggak ada jamur dan luka yang serius ya teman-teman. Tapi ada 1 ekor yang terlihat ada jamur kapasnya dan fin atau siripnya itu robek-robek teman-teman. Nah kalau untuk pilih Auranti yang bagus itu yang penting saya kasih tipsnya itu bebas jamur aja dulu. Soalnya dia punya luka siripnya itu sobek nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting jamur nggak ada dan makan itu masih mau. Itu sudah bagus kalau ikan Auranti yang akan kalian beli itu kayak gitu. Oke, ini saya langsung suruh bungkus 2 ekor Auranti ukuran 13-14 cm. Saya sengaja beli 2 ekor, yang satu itu sehat dan bebas jamur, tapi yang satunya ini ada jamur banyak teman-teman di badan dan kepalanya. Langsung aja kita bawa pulang teman-teman. Saya akan kasih tahu penanganan Auranti P1 terlebih dahulu. A few moments later. Oke teman-teman, tadi sudah saya liatin gimana saya waktu pilih-pilih ikan Cana Aurantinya teman-teman ya, di toko ikan. Nah sekarang ini dia teman-teman, penampakan Cana Aurantinya. Jadi ini saya beli 2 ekor teman-teman. Yang satu ini kelihatan bersih di sana tadi teman-teman, nggak ada jamur, nggak ada apa. Warnanya juga masih oke. Ya kalian bisa lihat. Tapi satunya ini loh. Ini masih banyak jamur teman-teman. Tuh ya. Ini nanti saya akan buatin konten kedepannya gimana caranya menangani ikan Cana Auranti yang kena jamur ya. Jadi tetap stay terus di channel ini teman-teman ya. Oke langsung aja
Kita taruh dulu di belakang sini teman-teman. Kita taruh dulu. Kita aklimatisasi dulu selama 10 menitan. Seperti biasa kita aklimatisasi terlebih dahulu selama 20 menitan. Ini lebih lama dari biasanya karena Auranti ini rentan banget pH shock teman-teman ya. Khususnya Channa Auranti yang langsung PO dari India. A few moments later. Nah teman-teman, biasa Auranti PO itu ditaruh di box gabus yang kecil dulu ya, untuk adaptasinya. Soalnya biar dia adaptasi dulu sama suhu air yang ada di Indonesia dan meminimalisir stres. Nah kalau ditaruh tank langsung kan nggak ketutup tuh, takutnya jadi stres dan mogok makan. Tapi punya saya ini saya taruh tank langsung soalnya bukan ikan langsung PO, tapi ikan Auranti yang sudah rekondisi teman-teman. Ya kita langsung unboxing aja soalnya sudah 20 menitan. Oh ya teman-teman, kita bahas tanknya dulu nih. Bang, itu kenapa kok nggak pakai pasir atau dasaran? Jawabannya itu adalah karena nanti kalau tanknya dikasih pasir, takutnya si ikan kan pasti pH shock tuh, loncat-loncat dan pasti dia gesek-gesek badan biasanya. Nah kalau kita kasih pasir, otomatis nanti sisik banyak yang lepas dan nantinya bakal bisa tumbuh jamur teman-teman. Bisa mengakibatkan luka pada si ikan Channa Aurantinya. Nah untuk penanganan pertama Auranti PO itu yang paling penting tanknya jangan dikasih dasaran dulu deh. Biarin selama 1 bulanan atau beberapa minggu sampai Aurantinya itu kalau ada luka sudah sembuh lah minimal. Nanti bisa kalian tambah pasir. Selain itu pasir juga biasanya banyak bakterinya teman-teman ya. Kalau kena ikan sakit kan juga malah makin was-was juga. Jadi mendingan nggak usah pakai pasir dulu lah. Kemudian yang kedua nih, bang airnya kok warna kuning gitu, dikasih apa? Apa ada ramuan khusus? Yap benar sekali teman-teman. Ini sebenarnya juga yang paling penting sih. Soalnya ini menyangkut menyamakan air sebelum ikan ditangkap di alam dengan air tank kita. Jadi kalau menurut saya itu sebelum kalian putusin mau beli Auranti khususnya yang PO atau pre-order maupun yang enggak, kalian siapin aja air endapan 3-5 harian yang sudah dicampur dengan ketapang dan juga akriflavin teman-teman ya. Menurut saya yang wajib itu air endapan dulu sih. Karena biasanya air endapan itu sudah stabil dan meminimalisir pH shock nantinya. Selain itu juga kalian kasih ketapang buat nanti dia sembunyi teman-teman ya. Karena nggak ada dasaran. Dan pemberian air endapan warna kuning gini kalian lakuin selama 7 hari lah. Atau kalau ada luka biarin sembuh dulu. Kemudian perlahan kalian ganti air endapan ketapang dan akriflavin itu dengan air bening teman-teman. Tuh ini Auranti yang kena jamur kapas teman-teman. Di kepala dan di badannya itu ada serta finnya itu sobek-sobek. Beda banget dengan yang sebelahnya. Nah langkah kemudian kalian wajib banget nih kuras akuarium atau tank kalian tiap hari sekali. Kalian cifon aja kotoran yang di bawah tank kan kelihatan tuh. Soalnya nggak pakai dasaran atau substrat. Yang penting bersih dulu akuariumnya. Dan ikan Aurantinya jadi nyaman dan mau makan teman-teman ya. Oh ya untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa kok Auranti berjamur kapas disatuin sama ikan Auranti yang sehat bang? Ya dikarenakan ini saya kasih tahu kalian cara menangani Auranti PO yang baru datang itu gimana. Jadi saya satuin dulu. Nanti pas off cam, habis ini nih saya langsung karantina sendiri di tank sendiri teman-teman ya. Dan saya akan buatin kontennya menangani jamur kapas pada Channa Auranti. Nah ini Auranti yang sehat teman-teman ya, bisa kalian bandingkan dengan yang tadi dari badannya. Oh ya kelupaan teman-teman, untuk pemberian pakannya itu kalian kasih makan cacing tanah aja dulu ya besoknya. Atau kalau sudah terlihat respon makan, kalian kasih makan cacing tanah aja. Satu hari itu 2 kali. Jadi pagi sama malam aja kalian kasih ya. Ya oke, mungkin segini aja dulu teman-teman video penanganan Channa Auranti PO kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.